Bocah ini memegang sebuah foto, menutup hidungnya, lalu segera dia mencium sebuah aroma yang sangat bau. Namun bocah ini sama sekali tidak peduli. Kemudian dia langsung masuk ke dalam kerumunan. Semua orang menutup hidung mereka. Melihat dia berlari di depan seorang artis. Bocah ini memberikan foto ini untuk ditanda tangani. Menjadi satu-satunya orang yang mendapatkan tanda tangan. Tapi tidak ada yang menyangka, bocah ini berhasil mendapatkan hadiah senilai $10 juta. Setibanya di rumah, kakaknya diam-diam memberikan foto itu kepada orang lain. Dengan menukar 2 koin uang, Raj bertanya pada kakaknya dengan marah, mengapa mengambil fotonya? Tapi kakaknya, Vinjay tidak peduli, berkata foto itu tidak bisa dimakan. Ternyata dua saudara ini tinggal di daerah kumuh. Tidak hanya lingkungan yang keras, bahkan mereka harus mengantri toilet. Kerusuhan agama juga sering terjadi. Ibu mereka diperkosa dan dibunuh dalam kerusuhan. Vinjay membawa adiknya kabur. Meskipun mereka berhasil melarikan diri, tapi rumah mereka sudah hancur. Ibu meninggalkan mereka selamanya. Malam hari kedua anak itu menemukan tempat untuk bersembunyi. Di tengah hujan mereka melihat seorang gadis. Raj merasa kasihan padanya, lalu meminta dia ikut bersembunyi. Gadis kecil ini bernama Anna. Keluarganya juga tewas dalam kerusuhan itu. Jadi ketiga anak itu berkumpul seperti ini. Sebagai anak yatim piatu, mereka menjadi sasaran orang jahat. Seorang pria bernama Anan menemukan mereka, memberikan mereka beberapa botol kok, lalu memasukkan mereka ke dalam mobil. Ketika turun dari mobil, mereka melihat, selain mereka masih banyak anak lainnya di sini. Tidak hanya tempat tinggal, tetapi juga ada makanan di sini. Raj mengira mereka bertemu dengan orang baik, tapi kemudian mereka menyadari, Anan menyatukan mereka, menjadikan mereka pengemis di jalan. Bagi Anan mereka hanyalah mesin penghasil uang. Tapi tidak hanya itu. Anan membiarkan mereka berlatih menyanyi setiap malam. Dia akan memilih anak-anak terbaik yang pintar menyanyi, membius mereka, lalu membakar sendok, dan mencungkil mata mereka. Seorang anak buta yang pandai bernyanyi, akan menghasilkan lebih banyak uang. Ketika giliran Raj, Anan menyuruh Vijay memanggil Raj. Raj yang saat ini bermimpi menjadi penyanyi profesional, menghasilkan banyak uang untuk membeli rumah besar. Dia sama sekali tidak tahu bahaya sedang mendekatinya. Vijay pun segera memanggil Raj adiknya. Ternyata suara adiknya sangat bagus. Pria besar di sebelahnya memberi isyarat kepada Vijay, masukkan obat bius itu. Tidak disangka Vijay melempar obat langsung ke wajah pria besar itu, kemudian membawa adiknya melarikan diri. Anna mengintip di samping dan mengikuti mereka. Ketiganya masuk ke dalam hutan. Kebetulan ada kereta api yang lewat. Vijay dan Raj berlari lebih cepat mengejar kereta, dan Anna tertinggal di belakang. Vijay mengulurkan tangannya. Setelah meraih tangannya, tiba-tiba Vijay melepaskan tangannya, meninggalkan gadis itu sendirian. Anna akhirnya ditangkap kembali di jendela kereta api. Raj perlahan regangkan tubuh ke bawah jendela. Vijay di atas kereta, menarik kaki Raj dengan tali. Raj yang mencuri makanan, malah dilihat oleh seorang anak. Seketika seorang pria langsung menarik tangan Raj. Kakak tidak cukup kuat untuk menarik orang dewasa. Akhirnya kedua saudara itu terjatuh dari kereta. Untungnya mereka tidak terluka. Tempat di mana mereka jatuh kebetulan adalah Taj Mahal. Mengunjungi Taj Mahal adalah suatu keharusan. Raj dan kakaknya mulai mencuri sepatu, kemudian bawa ke pasar dan dijual. Itu membuat mereka kaya. Tapi akhirnya mereka tertangkap. Mereka pun dipukuli. Karena Raj khawatir pada Anna, jadi mereka kembali ke kota mereka. Semua orang mengatakan mereka belum pernah melihatnya. Sampai suatu hari, Raj bertemu seorang anak yang sedang mengemis. Lagu yang dia nyanyikan sangat familiar. Itu adalah bocah yang matanya dicungkil. Raj mengetahui keberadaan Anna darinya. Dia dan Vijay akhirnya menemukannya. Mereka segera meminta Anna mengemasi barang mereka. Namun saat itu juga Anan menemukan mereka. Kali ini dia tidak akan membiarkan mereka pergi lagi. Untungnya Vijay telah mempersiapkan ini semua. Dia mengeluarkan pistolnya, membunuh pedagang manusia Anan. Walaupun Anna selamat, tapi Raj dan Vijay malah berkelahi. Karena mereka semua menginginkan Anna, akhirnya dibawa ancaman todongan senjata. Raj pergi dari rumah itu. Sampai suatu hari mereka bertemu kembali. Bertahun-tahun kemudian, mereka telah tumbuh menjadi dewasa. Vijay bertemu Raj dan langsung memeluknya. Dia tidak bisa memaafkan kakaknya. Walau bagaimana kakaknya menjelaskan, Raj tetap tidak percaya. Akhirnya setelah Raj merasa tenang, Vijay memberitahu Raj, dia bekerja untuk mafia sekarang.
Tapi Raj tidak peduli. Dia hanya memikirkan Anna. Vijay berkata Anna telah pergi. Tapi Raj tidak percaya padanya. Dia diam-diam mengikuti Vijay, mendatangi sebuah rumah. Ternyata dia melihat Anna di sini. Raj menyelinap ke mansion sebagai pencuci piring. Setelah lama tidak bertemu, Raj dan Anna saling berpelukan. Selama ini, Raj selalu mencari Anna. Namun Anna tidak bisa pergi bersama Raj, karena saat ini dia adalah wanita bos mafia. Saat itu juga bos mafia pulang. Anna segera menyuruh Raj keluar dari belakang. Raj berkata dia akan menunggunya di stasiun kereta setiap hari, berharap bisa bertemu dengannya di sana. Tapi Anna tidak pernah pergi. Raj sangat kecewa. Dia memutuskan untuk pergi ke acara Millionaire, karena saat itu acara favorit Anna. Seorang pekerja teh bisa menantang seorang jutawan, membuat penonton tertawa terbahak-bahak. Tapi siapapun tidak menyangka, pria pantri menjawab 3 pertanyaan berturut-turut. Sekarang dia punya pertanyaan terakhir. Dia akan memenangkan Rp20.000. Tapi saat ini tuan rumah mengira dia curang, dan memberitahu pihak acara bahwa dia melakukan penipuan. Mereka mencoba menyetrumnya, memaksa Raj untuk mengakunya. Namun Raj berkata, jawaban dari pertanyaan itu semua pengalamannya sendiri. Siapa bintang film judul pertama Captivity? Aktor utamanya adalah artis yang memberinya tanda tangan. Pertanyaan kedua, dia meminta bantuan penonton dan berhasil menjawabnya. Pertanyaan ketiga, apa yang dipegang Dewa Rama di tangan kanannya? Raj tidak akan pernah lupa, ibunya sendiri tewas dalam kerusuhan agama, dan kerusuhan itu terkait dengan Rama. Siapa yang menulis lagu keempat Let Me See You? Ini adalah lagu yang dinyanyikan ketika dia ditangkap. Itu adalah lagu yang diminta Anand untuk dinyanyikan. Pertanyaan kelima akan mendapatkan Rp100.000. Gambar orang Amerika mana yang dicetak? Dia ingat bahwa ada seorang anak mendonasikan $100. Anak buta itu memberitahu jawabannya Benjamin Franklin. Pertanyaan keenam, siapa yang menciptakan senapan? Ini adalah jawaban yang diberikan Vijay, yang pernah mengarahkan pistol ke kepalanya. Pertanyaan ketujuh, di manakah lokasi Cambridge Square? Dia dulu bekerja sebagai pekerja teh di biro perjalanan. Guru di sana mengatakannya berkali-kali. Cambridge Square di London. Pertanyaan kedelapan, siapakah pemain kriket yang benar? Raj yang telah memiliki banyak pengalaman melarikan diri. Kali ini dia tidak bisa menjawabnya. Ketika acara sedang berhenti untuk istirahat, tuan rumah menulis B pada kaca di kamar mandi. Tampaknya menjadi isyarat untuk Raj. Ketika permainan kembali, Raj memilih untuk menghapus 2 jawaban yang salah. Hanya menyisakan jawaban B dan D. Karena Raj sudah terbiasa melihat hati yang jahat, dia pun memilih D. Dan jawabannya benar. Raj mempertaruhkan hidupnya yang tragis, memberitahukan pada polisi. Jamal akhirnya dibebaskan. Dia kembali ke acara. Ini adalah pertanyaan terakhir yang harus dia hadapi. The Three Musketeers dalam novel Dumas. Satu disebut Essos dan yang lainnya disebut Possos. Satu lagi disebut apa? Raj tertawa, dia benar-benar tidak tahu. Yang dia lebih tidak tahu, Vijay dan Anna sedang menonton dia di depan TV. Vijay memutuskan memberikan Anna pada Raj. Dia memberikan kunci mobil dan ponsel kepada Anna, dan dia yang akan berurusan dengan bos mafia itu. Saat ini Raj memiliki satu kesempatan mendapatkan bantuan dari orang luar. Dia hanya mengetahui nomor ponsel kakaknya dan menghubunginya. Tidak ada yang menjawab panggilannya. Tepat ketika Raj akan menutup telepon, Anna menjawabnya. Raj sangat terkejut. Namun Anna tidak tahu apa jawabannya. Lalu harus bagaimana lagi? Tujuannya mengikuti acara ini adalah agar bisa bertemu Anna. Raj pun tanpa peduli menjawab A. Tapi ajaibnya, jawabannya benar adalah A. Raj mendapatkan bonus Rp20 juta. Di saat yang sama, Vijay juga membunuh bos mafia, dan dia sendiri juga terbunuh. Keberuntungan Raj bukan di pertanyaan terakhir. Menjadi jutawan, Raj akhirnya menikah, melanjutkan hidup yang diberikan kakaknya padanya.